warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widianesi, Prodi PAI Kerjasama semester 5. Pada saat ini saya sedang mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan membawakan topik yaitu tentang Wali Songo atau sejarah perkembangan Islam yang dibawakan oleh para wali, yaitu 9 wali yang dikenal dengan 9 wali. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan metode ceramah interaktif. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Laki-laki? Perempuan? Oke. Yang sakit semoga disehatkan. Yang malas semoga dia ingin sekolah dan belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak menjadi malas lagi ya. Nah, untuk absensi hari ini masih ingat pelajaran yang kemarin? Mengenai apa? Ya, Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Masih ingat Khulafaur Rasyidin itu apa? Oke. Nah, sama Khulafaur Rasyidin juga berkaitan dengan yang sekarang akan diterapkan, yaitu mengenai perkembangan Islam. Kalau Khulafaur Rasyidin perkembangan Islamnya di Jazirah Arab, sedangkan Wali Songo penyebaran Islamnya di tanah Jawa. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan metode ceramah interaktif itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu kisah para walinya. Nanti di akhir sesudah saya menceritakan, anak-anak diajak untuk bermain, yaitu membacakan peran atau biografi dari setiap wali atau dari setiap nama-nama Wali Songo, dan itu akan bertukar soal atau bertukar jawaban. Jadi nanti anak-anak biar semuanya tahu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana acuan mainnya biar anak-anak tidak boring dan tetap semangat untuk mempelajari namanya sejarah kebudayaan Islam. Oke, saya akan memperlihatkan dulu siapa sih atau wajahnya, mengenal wajahnya siapa itu Raden Pata, Sunan Kalijaga, terus Raden Rahmat. Nanti anak-anak biar mengenal dulu wajah-wajah dari 9 Wali Songo itu. Nah, nanti akan saya tempel di depan dan mereka harus mencocokkan dengan gambar wajah yang di depan. Karena mereka sebelumnya sudah dikasih tugas untuk mencatat biografi dan peran-peran masing-masing dari tiap Wali Songo. Nah, ini ada yang namanya Raden Rahmat. Ayo, siapa yang kenal? Ada siapa lagi? Sunan Kalijaga, Sunan Muria, ya. Terus siapa lagi? Ini Sunan Maulana Ibrahim kan? Atau Sunan Gersik. Ini siapa lagi? Sunan apa ya? Sunan Gunung Jati. Dan ini Sunan siapa? Sunan Kudus, betul. Terus ini yang terakhir siapa ya? Raden Kosim. Ada yang kelewat nggak? Ada satu lagi tidak terbawa gambarnya, yaitu Raden kalau nggak salah Raden Muria atau Raden ada satu lagi. Nah, nanti kita akan bermain. Ibu akan tempelkan semua gambarnya di papan tulis. Nanti siapa yang bisa menjawab ini silakan tempel di bawah gambar yang sudah disediakan oleh ibu. Contohnya misalkan ini Raden Kosim, biasa dipanggil Sunan Derajat. Nah, nanti biografi dan perannya boleh ditempel di sini agar kalian bisa mengenal semua peran masing-masing dan biografi masing-masing. Nah, kita akan diajak
kalian bisa ke depan masing-masing dengan tugas-tugas kalian. Boleh ditukar tugasnya biar teman kalian bisa membaca. Mungkin tekniknya seperti itu, nanti akan di rolling juga dan akan dikocok permainannya supaya lebih menarik. Oke. Karena tugasnya untuk mengenal 9 wali itu oleh kalian akan dibahas, akan dilakukan nanti ketika dalam game atau dalam menjelaskan semua 9 wali songo itu, dan kalian sudah dikasih tugas sebelum kita pembelajaran. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa ada 9 wali songo. Nah, kenapa? Karena kita sebelum zaman Islam itu berkembang ketika zaman Rasulullah, sesudah zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, ketika kenabian, sesudah tidak ada nabi, dan sekarang yaitu di zaman ketika Islam berperan aktif di tanah Jawa atau di tanah Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin yang dapat diambil dari kisah mereka dari 9 wali songo itu. Nah, nanti ketika kalian mempelajari peran dan biografi juga kontribusi para wali itu, nah ada poin-poin yang dapat diambil dari kisah mereka. Di antaranya yaitu metode dakwah yang adaptif. Di sini wali songo berperan seperti Sunan Kalijaga dengan menggunakan seni tradisional, seperti ada apa? Tuh, terus apa lagi? Tembang. Terus apa lagi? Menyampaikan ajaran Islam dan menjadikan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Betul. Oke, yang kedua peran apa? Peran sosial. Mereka tidak hanya berdakwah tetapi juga memberikan yang namanya solusi sosial, seperti Sunan Gelsik yang mengajarkan pertanian dan perdagangan kepada masyarakat. Terus kepemimpinan spiritual. Wali songo dianggap sebagai perantara antara Allah dan umatnya, menunjukkan bahwa mereka memiliki kedekatan spiritual yang tinggi. Lalu pendidikan Islam mereka mendirikan pesantren atau lembaga-lembaga di bawah naungan Islam. Dan peran wali songo tidak hanya itu, mereka pun berperan untuk memerdekakan bangsa Indonesia lewat perjuangannya dengan melawan kezoliman, melawan kejahatan, melawan kebatilan, dan mereka pun menjadikan 9 wali songo itu pahlawan-pahlawan dalam Islam untuk menegakkan Islam di tanah Jawa dan Indonesia. Mungkin untuk kisah-kisah ini dapat dijadikan inspirasi dalam pembelajaran SKI, terutama tentang perkembangan Islam dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai ada di Indonesia, yaitu yang dibawa oleh 9 wali songo. Makanya kita sebagai umat Muslim harus bangga dan harus bisa menyikapi mereka, perjuangan mereka sampai titik penghabisan, menjadikan negara kita negara yang makmur, adil, dan sejahtera. Dan sampai saat ini umat Islam tetap berjuang untuk kemerdekaan, kemakmuran, dan kebahagiaan kita. Mungkin dari Ibu untuk awal temanya, pengantarnya hanya segitu. Cukup sekian, nanti kita perkembang dengan tadi model ceramah interaktif. Nah, kalian nanti menjelaskan antara peran atau biografinya dan juga apa saja yang mereka dapat lakukan, hasilnya sampai negara kita menjadi negara yang makmur.